Asia tahun ini. Tentu saja Yaman memiliki prestasi yang lebih baik dibanding Indonesia di level ini, Bung Wesley. Iya, selain 8 kali sudah tampil di ajang ini, kita baru 7. Mereka pernah menjadi runner up, hanya kalah penalti lawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan di tahun 2023, Yaman hanya mampu berada di perempat final telah dikalahkan Irak, Bung Wesley. Ya, dalam penampilan terakhir kita kan di 2015 ya, jadi ketika Indonesia masuk perempat final dikalahkan oleh Australia dalam 23 Coach Fahri ya. Ya, era Sultan Ciko gitu ya, sebagai pemain andalan di era itu. Indonesia nampaknya masih menerapkan pola 3-4-3, sedangkan Yaman terlihat tetap memakai pola 4 pemain belakang, tapi yang bisa terkait dengan kecepatan pemain Yaman yang diberikan cukup berbahaya saat melawan Afghanistan. Ya, saya tadi mengatakan bahwa mereka banyak sekali melakukan crossing dalam pertandingan melawan Afghanistan. Itu berbahaya buat kita kalau tidak cepat kita putus bola-bola aliran sebelum mereka bermain crossing ke gawang Dava di sini. Tadi saja kita lihat pemain kelahiran Cimahi Nazil Alfar Syahdan melakukan pelanggaran terhadap Ali Daniel. Kini Muhammad Khoros shooting langsung arah ke kotak penalti. Hampir saja disambar tadi oleh Muhammad Abdullah yang menggantikan posisi Ahmad Said Halal yang tidak bermain di pertandingan ini. Salah satunya perubahan yang ada dari Samir Muhammad Fadil Saleh sebagai Yaman menghadapi Indonesia, termasuk pemain yang cukup agresif seperti yang tadi Defender ya. Sangat baik Fabio, langsung umpan pemblosan. Tampaknya offside tadi Zahabi Kholi. Tapi apapun yang terjadi meski offside, tapi apa yang dilakukan para pemain cukup baik, bisa membelah pertahanan dari Yaman. Dan sisi tadi ya, setelah kita mendapatkan tekanan, kemudian kita balik keluar, ini tidak kita dapat ketika menghadapi Korea Selatan. Ada ruang di pertahanan Yaman. Terlalu cepat nongol tadi kita lihat Zahabi Kholi sehingga tertangkap offside. Saya masih ingat ucapan Anda juga tadi. Ya, gigi pun tertangkap offside. Ya, dia aturan hanya tangan karena memang hanya bisa cetak gol yang tidak terpegang offside. Matthew Ryan, Sitorus Baker, Fabio. Nampaknya di Dalil tadi sukses terhadap pergerakan dari Fabio Askairawan. Ya, ini menarik kan. Saya berharap memang kita berarti lebih terbuka bermain dibandingkan menghadapi Korea Selatan yang sulit sekali kita memainkan strategi menyerang. Saat ini bisa, bilangnya jangan sampai keteteran nanti saat melibat lagi. Yang lempar ke dalam Fabio melakukan cukup jauh. Berhasil di kotak penalti tadi, tapi di hadap meskipun menuju ke kutupan kita kesebelasan Matthew Baker atau Matthew Ryan Sitorus Baker mengenai kepala dari Umar Akli, defender dari Yaman, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Peluangnya cukup bagus, pendek saja kita lihat. Ada Alberto Heinda masuk pada volley, tapi dibaca dari pergerakan pemain Indonesia dengan cukup baik. Bukan sebuah pelanggaran ke belakang. Kita lihat Daniel Alfredo pada penjaga gawang Dava Al-Ghazali ke Warman. Dan benar-benar cukup baik sama Korea Selatan penjaga gawang kita ini. Postur tubuh yang ideal, sangat ideal. Gawang dan ketenangannya juga bantu pertahanan kita yang kokoh, solid menghadapi gempuran Korea Selatan. Al-Ghazali pemain sebelumnya berposisi sebagai gelandang bertahan, tapi ditempatkan sebagai center back dengan format 3 pemain belakang oleh Coach Nova Arianto. Dari usia muda ini formasi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan mereka belum terbentuk sebagai satu pemain yang satu posisi ya. Ahmad Al-Jaidi, masih Al-Jaidi bermain dari tengah ke sisi kiri.
Ali Dario, Ali Abdullah dicuri tadi oleh Alberto Henga ke belakang pada Wissam Al-Asbahi ke gawang Yaman. Dan penampilan Yaman sebenarnya harus bisa diwaspadai karena dia tampil di sini adalah sebagai juara grup di penyisihan kualifikasi. Iya, ketika tadi saya memperhatikan ketika mereka melakukan Vietnam memang imbang 1 dan kita bisa pesta di 16, tapi tidak bisa dikatakan Yaman ini mudah untuk dikalahkan kalau punya perbandingan tidak dari Korea, mereka menghadapi Afghanistan yang membawa banyak sekali ke gawang Afghanistan. Dan kita lolos ke turnamen ini sudah sebagai runner up di bawah Australia, Al-Ghazali. Hingga Fabio ke belakang pada Putu Panji kapten ke-11. Dava, Matthew Baker, pemain Melbourne City. Umpan silang jauh, sangat baik pada Fabio, pada Alberto. Umpan cukup sabar pada pemain Indonesia. Gerakan Alberto dihadapi oleh Muhammad Ali Abdullah. Ini permainan yang tidak kita lihat dari Australia, dan perubahan tadi posisi permainan dimainkan oleh Matthew Baker sangat bagus. Lempar ke dalam. Fabio Askai Rawan. Apakah terlalu jauh ancang-ancang bukan itu? Padahal lemparnya cukup jauh ternyata. Ya, Fabio melakukan cukup jauh langsung di kotak penalti. Oh, sangat tidak beruntung tadi Indonesia untuk menyambar umpan dari Fabio. Al-Kharas, masih Muhammad Al-Kharas. Umar Al-Amri bermain dari bawah para pemain dari Yaman. Muhammad Ali Abdullah, umpan panjang ke depan, masuknya kepada Karim Abdul Latif, tapi bola lebih dekat dengan penjaga gawang. Setidaknya para pemain Indonesia bermain cukup tenang dibanding saat ada di Korea Selatan yang di bawah tekanan saat itu. Kita tenang, kita bisa bilang serangan, meskipun nanti yang kita tunggu adalah aktivitas meski ketiga. Oh, Evandra, masih Evandra, kiri sangat baik. Oh, peluang Indonesia, shooting anda, Awas offside. Iya, Indonesia offside. Sangat disayangkan, tapi apa yang dibangun oleh Evandra Porasta sudah cukup baik untuk Wesley. Opsinya adalah menembak bisa langsung atau berkomparatif. Menurut saya, ya Terlalu cepat nongol tadi. paling tidak apa yang kita lakukan saat ini jauh lebih hidup. Ya. Permainan kita bisa kita adu serangan menghadapi lawan. Kita keluar dari tekanan, tidak seperti halnya melawan Korea Selatan ini. Oh, Horas tadi umpan terobosan, oh sangat berbahaya. Keluar tadi. Penjaga gawang dapat Setiawan meminta rekannya untuk membaca pergerakan di lapangan tengah. Memang umpan terobosan sangat bebas tadi Bung Wesley. Ya, pertahanan dari garis tengah ya, tidak boleh terbuka. Ya, sangat terbuka tadi. Becker, Daniel, Alfandra. Oh, diserobot tadi. Masih kita lihat pergerakan dari Aiman. Masih terjadi duel di tengah Aiman pada Muhammad Ali Abdullah. Masih cukup sabar para pemain Indonesia untuk tidak terlalu cepat keluar. Apakah Indonesia langsung ke kotak penalti arahkan kepada nomor punggung 21 yaitu Abdullah Muhammad Abdullah yang menggantikan posisi dari Ahmad Said Talal. Kita lihat bagaimana pemain Yaman harus mengambil keputusan karena rapatnya pertahanan kita masih sepertiga tengah lapangan, mereka harus mengambil keputusan. Hampir saja lepas tadi. Dan ada Muhammad Al-Kharas. Umpan langsung ke teman. Kita lihat pada Abdullah. Diletakkan para pemain Indonesia Daniel. Kini Nazril. Masih Nazril. Pelanggaran tadi. Oh, langsung dilakukan serangan dari Indonesia. Tapi Nelson yang sangat baik tadi Al-Zebi menggagalkan serangan Indonesia, Bung Wesley. Ya, kembali arah permainan sedikit berubah. Tadi 10 menit, 15 menit kita lihat ya, 10 menit
serangan kita banyak dari sisi kiri Ya. Yaman, dan sekarang kita mulai memvariasikan serangan. Daniel Alfredo coba memanfaatkan kecepatannya. Yang tadi saya katakan mengenai kita sepak bola kita punya kecepatan, harus dimaksimalkan. Sangat baik kita tadi pergerakan dari Daniel Alfredo. Pemain satu persik Kediri langsung dikotak penalti. Oh, Evandra, masih Evandra. Umpan masih dikotak penalti, mudah untuk gawang bisa Al-Asbahi tadi untuk mengatasi umpan-umpan silang yang dilakukan oleh Fabio Azkairawan tadi. Dan postur memang kita akan lebih baik mainkan bola-bola bawah dengan kecepatan kita tidak terbongkar tangan Sedikit lebih baik posisi para pemain Yaman. Iya. Khalas, Dan umpan silang bola itu menghentikan juga. Al-Jali sudah keluar tadi, kombinasi Al-Jali dan juga Al-Khalas. Kita lihat bagaimana umpan silang. Oh, sudah offside juga dari Mirza. Dipatahkan Becker ke belakang pada Putu Panji. Tapi ya kita lihat sama merasakan ada perubahan mental para pemain Indonesia, di mana pemain Indonesia tidak main serendah seluruh di dalam kotak penalti Bung Wesley. Itu yang perubahan yang sangat signifikan. Oh, sangat balik sangat cepat. Masih Alberto tadi, tapi bola menyentuh kaki Alberto nampaknya. 4 tahun terakhir Bang Adi, kita tidak lagi inferior ketika Ya. mulai percaya diri menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya kita percaya diri menghadapi Thailand dan Vietnam. Sekarang naik kelas, kita percaya diri menghadapi Korea Selatan. Di senior pun, meskipun kita kalah lawan Jepang di kualifikasi, kita percaya diri juga. Muhammad Tuman, bintang Yaman. Lempar ke dalam Adlani. Aiman Abdul Rahman. Oh, Karim Abdul Latif. Tetap mendapat Daniel. Oh, harus hati-hati Indonesia. Khususnya Fabio di sisi kanan Bung Wesley. Ini yang sejak awal kita harus waspadai bola-bola crossing. Yaman suka sekali main ke bola-bola seperti ini. Mereka melihat peluang dan memberikan bola ke belakang garis pertahanan kita. Ya, umpan lambung ke belakang tentu saja sangat menyulitkan Daliu. Usaha umpan bagusan tadi digagalkan tadi oleh Umar Alatui. Adalah coach Novarianto. Bentang di eranya, Bu. Ya, pemain PSIS dan juga Persib Bandung, Persebaya juga. Dan posisi asli sebetulnya dulu striker Bung Wesley. Banyak juga ya pelatih yang memindahkan pemain ketika melihat kebutuhan tim dan kemampuan si pemain. Mario Azkairawan langsung ke depan. Sangat baik Mirza. Fabio umpan langsung di kotak penalti. Oh, sangat baik. Shooting langsung dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Sahabi Roy tadi. Luar biasa Bung Wesley. Salah satu pemain tersungguh yang dimiliki oleh coach kepada lihat bagaimana eksekusi, keputusan, eksekusi itu menunjukkan pemain yang sering berkompetisi di hari. Luar biasa tadi. Tendangan setengah voli dari Zahabi Kholi, pemain kelahiran Bekasi, 5 Desember 2008 ini. Luar biasa tadi untuk bisa merobek gawang Wisam Al-Asbahi dari Yaman. Kita lihat bagaimana kesalahan kontrol tadi dan shooting setengah voli sangat luar biasa. Kesalahan dari pemain belakang Yaman dimanfaatkan oleh Zahabi Kholi untuk menembus atau menggetarkan jala Yaman di kawal Wisam Al-Asbahi untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Yaman. Selalu melihat peluang, selalu mengintip kesalahan lawan dan di mulut gawang. Itu yang dilakukan oleh para pemain yang punya kematangan, punya naluri gol, dan pemain yang dibesarkan lewat kompetisi juga ya. EVA 2000 musim lalu juga menunjukkan bagaimana kematangan itu didapat lewat jumlah
menit pertandingan yang banyak. Salah satu pemain tersubur di AFF U16 ya, Bung Edi. Yang volley Zahadia yang volley main berpose satu kemudian peluang sangat berbahaya tadi. Beruntung gagal tadi. Yang volley kini bermain buat Persija Jakarta sejak tahun 2024. Pernah menambah ilmu di SSB Serpong Jaya atau Serpong Jaya, RMD Batavia dan juga Garuda Putra. Si baru 16 ya. Ya, baru 16 tahun. Kini Mirza bisa tolak umpan cepat Indonesia dan Alfredo. Digagalkan oleh Al-Jledi. Aiman Abdullah umpan langsung ke depan pada Karim Abdul Latif. Pelanggaran tadi dilakukan kepada Karim Abdul Latif. Sedikit pelanggaran ringan saja ya. Terkadang pelanggaran seperti ini perlu dilakukan untuk memutus serangan ya, supaya tidak bergerak terus permainan dari lawan. Tadi jika dijalan putus serangan balik sungguh berbahaya Mas. Ya, karena kita menyediakan profesional foul ya, terhadap pelanggaran yang sengaja dilakukan untuk menghentikan serangan lawan. Tackle yang sangat luar biasa dari Al-Jledi tadi mematahkan serangan dari Daniel Alfredo dan juga pelanggaran terhadap Karim Abdul Latif. Kini Al-Jledi lagi kan free duel dengan Daniel Alfredo sepertinya dan sama-sama berpunggung 12. Omar Alatwi diputus tadi. Al-Ghazali niatnya baik, eksekusinya berarti mungkin ruang kosong. Sangat baik tadi. Eksekusi keputusan sangat baik, mengintip kesalahan lawan dan eksekusi tendangan yang memang keras. Kesalahan kontrol tadi dari Ahmad Al-Jledi dimanfaatkan atau dicuri saja oleh Zahadi Holi, dan kini serangan dari Muhammad Ali Abdullah. Ali Daliu, Mas Ali Daliu mencoba melewati Fabio, harus hati-hati Fabio. Masih Daliu langsung pada Muhammad Ali Abdullah, umpan crossing ke kotak penalti. Ada putus panci, berhasil digagalkan kini Daniel. Umpan langsung terlebar pada Zahabi Goli. Tidak pelanggaran, masih kita keras. Kini Aiman Abdullah, harus hati-hati Aiman, shooting tadi berhasil dipatahkan tadi oleh Matthew Ryan Sitorus Wesley. Diawali dari crossing si kanan pertahanan kita ya. Pertahanan Indonesia mendapat tekanan bertubi-tubi. Ini yang tidak boleh terjadi. Jangan biarkan pemain lawan Yaman memberikan crossing, karena kita lihat memasuki kotak penalti mereka berikan crossing yang berbahaya. Tendangan penjuru pertama Yaman di babak pertama. Sekarang keluar ada kotak penalti, Mirza pun juga turun. Banyak sekali langsung umpan di kotak penalti berhasil digagalkan tadi oleh Fadli Alberto Henggar, pemain kelahiran Papua yang sejak usia 3 tahun menetap di Bojonegoro, Bung Wesley. Ya, dan saat ini kita sebagai main Bayangkara. Ya, tendangan penjuru kedua buat Yaman di babak pertama. Wasit Daulatov Abdullah dari Tajikistan memberikan kepada Nazil. Terus mengawal ketat main marking dilakukan pada pemain Indonesia. Pendek saja kita lihat di Yaman. Al-Jadi langsung mengarah ke gawang, tapi penjaga gawang tepat dalam posisi tadi. Tidak gawang kita dapat Al-Ghazali. Ya, tidak perlu lagi buru-buru karena kita baru saja menghadapi tekanan bertubi-tubi. Coba berusaha ya Yaman. Hati-hati juga, jangan sampai melakukan kesalahan di daerah yang sangat berbahaya. Al-Ghazali, Fabio, pelanggaran nampaknya terhadap Fabio Azkarawan tadi. Bukan sekali ini ya pemain kita dilanggar ketika mendapat bola untuk coba menguasai dan mengontrol bola. Saya berharap wasit lebih memberikan perlindungan. Pelanggar dari belakang itu sangat keras terhadap Fabio, pemain kelahiran Tulang Bawang, Lampung, 29 Februari 2008. Ulang tahunnya sangat sulit, 29 Februari. kami ini tinggal ulang tahun. Mungkin sekarang bermain buat Persija Jakarta sejak tahun 2024. Diminta agak mundur bola. Jadi Fabio juga salah satu pemain
Mustafa di Piala Asia AFF U16 ya. Ghazali agaknya ini sebenarnya tidak terlalu tinggi juga bermain sebagai center back ya Bung Wesley. Iya. Maksudnya hanya 176 cm. Mungkin dibutuhkan kematangan ya untuk mendampingi ini pertahanan. Cepat masuk ke depan. Kontrol yang baik. Oh, terlepas. Kini kita Ali Dali dan dia menguasai bola. Muhammad Ali Abdullah cukup kuat memegang bola kini Ali Dali. Cepat langsung ke depan tapi dipatahkan oleh Fabio Aizai Rawat. Organisasi pertahanan yang bagus ya berlapis dibangun di sepertiga tengah lapangan. Al-Faras, ada Ahmad Al-Jledi, masih Al-Jledi, ada Wissam Al-Asbahi. Umar dipaksa mundur kok nggak Ya, dibangun di serangannya dipaksa lagi mundur. Pertahanan kita masih solid. sangat baik terlihat Fabio, belakang pada Beckham. Daniel, Zahabi, masih Zahabi goli, balik pada Daniel, masih Daniel, terus bangun tapi terlalu lemah untuk bangkit kembali sehingga bola terlepas dari penguasaan Daniel Alfredo. Jadi kita berharap ada bola pantulan dan yang nyaman sebenarnya supaya ada job yang kedua buat kita. Al-Kharas, Ahmad Al-Jledi, masih Muhammad Al-Kharas bisa membangun serangan dari bawah. Ahmad Syekh Nasir, Syekh Nasir, Abdullah, Ya, pelanggaran, ini yang kita harapkan pemain lebih dilindungi. kartu kuning dua sih. Pemain salah satu pemain musik mereka ya, Abdullah Muhammad Abdullah. Abdullah Muhammad Abdullah mendapatkan kartu kuning dari wasit dan Lataf Abdullah dari Tajikistan yang melakukan pelanggaran terhadap Bahaya sekali. sangat tinggi terhadap Al-Ghazani tadi. Ya, keputusan yang baik dari wasit untuk melindungi pemain, melindungi juga permainan supaya tidak bertambah keras. Tim medis belum keluar. Tim medis belum keluar, bola sudah dimainkan oleh Haji. Matthew Baker, umpan cepat, Alfredo, umpan silang, ada Keras, uang Indonesia. Dan gol! Apakah offside? Apakah offside? Oh, tidak offside, Bung Wesley. Tidak offside. Tidak offside. Alberto Henga atau Fadi Alberto Henga menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat sundulan yang tidak terduga tadi, Bung Wesley. Ya, kita berharap 10 menit tadi peluang akan dilakukan dengan setelah sundulan tadi. Tidak sundulan maksud saya, ada peluang tapi kita tidak melihat ya posisi yang ideal untuk mengundur. Kita lihat Bagaimana proses gol tadi. Tidak offside. Masih ada satu pemain dari Yaman yang tertinggal di belakang. Umpan dari Zahabi Kholi dimanfaatkan tadi oleh Fadli Alberto Henga. Sangat baik terlihat sundulannya. Pojok Bung Wesley. Luar biasa tadi sundulannya. Pemain asal membayangkan. salah satu pemain negara ya. Musim lalu dia masih bermain di Elite Pro Academy U16 dan cukup sering bermain untuk membela mereka 14 pertandingan, dan kematangan ini yang diperlihatkan oleh para pemain. Jadi tetap saja kita akan selalu mengatakan anak muda ini butuh jam terbang, butuh kompetisi yang reguler, butuh kompetisi yang rutin untuk mengasah insting bermain mereka di sebuah pertandingan.
Bukan sebuah pelanggaran, kini dikuasai para pemain Indonesia. Umpan cepat ke depan, dikejar oleh Mirza, berdua dengan Al-Kharas. Oh, jatuh pada Zahabi Goli. Masih Zahabi Goli, terus langsung ke depan. Apakah terkejar oleh Daniel? Umpan crossing, sudah keluar. Sungguh sangat disayang, tapi proses atau skema yang dilakukan para pemain Indonesia sangat baik, Bu Masud. Skema sudah memperlihatkan kepercayaan diri para pemain kita. Adik-adik kita ini begitu nyaman bermain, mengubah wajah Indonesia ketika di laga perdana, memainkan strategi bertahan untuk mendapatkan 3 poin. Sekarang kita meladeni Yaman saling jual beli serangan. Sementara ini Indonesia unggul 2-0 lewat gol Kholi dan juga Fadli. Semakin memperbesar peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia di bawah usia 15 tahun di Qatar. Semoga saja bisa terus bertahan skor ini, Bung Westi, atau bisa bertambah, Bung Westi. Semoga kita berharap pertahanan tetap fokus, tetap kokoh dan benar. Jangan merasa menang duluan. Ya, Kita harus ingat peristiwa Milan lawan Liverpool. 3-0, 3-3 untuk penalti. Harus hati-hati Indonesia. Jangan banyak yang pergi kalau Anda mengingat itu, Bro. Oh, Aiman Abdullah dari Yaman coba melakukan tekanan dari tengah. Kini Al-Jredi. Kosong. Karim Abdul Latif shooting tadi berhasil digagalkan. Nampaknya sudah offside ya. Tapi ini permainan yang masuk ke dalam pertahanan ini yang merasakan kenapa marah sekali kemarin dari awal pertandingan ya. Bola terobosan begitu mudah masuk dalam kotak penaltinya. Java harus bertindak sebagai pengamat terakhir. Iya. Dan tidak boleh dibiarkan. Dan pelanggaran dilakukan oleh Abdul Latif tadi. Oh, sangat baik ini Mirza. Masih Mirza peluang terbaik. Oh, digagalkan oleh Al-Kharas. Kapten ke-11 yang mencetak gol penalti saat melawan Afghanistan tadi, Bung Wesley. Selain soal kecepatan, ini soal keputusan ya. Masuk sepertiga permainan lawan, dia harus memutuskan seperti apa bola itu akan dilakukan. Kembali lempar ke dalam Indonesia. Fabio Askairawan akan melakukan lempar ke dalam. Ambil ajakan cukup jauh, lakukan lurus. Oh, sangat baik terlewat tadi. Masih dikejar oleh Fadli. Masih Fadli. Oh, ini Aiman Abdullah dari Yaman kuasai bola. Umpan cepat ke depan pada Abdullah. Oh, sudah menunggu kita Daniel Alfredo. Ke belakang pada Java Setiawarman. Langsung arahkan ke depan. Masih dikuasai para pemain di Yaman. Dan kini Ahmad Syed Nasir, ada Al-Jredi, ada Karim Abdul Latif, ada Matthew Baker, mampu membaca pergerakan dengan sangat baik. Serangan Indonesia kini ada Khalid mempercepat, tapi offside jika direbut oleh Mirza Fitriatullah tadi, Bung Wesley. Tapi sebuah keputusan yang baik ya, dan cepat sekali berbalik transisi dari mendapat tekanan kemudian berbalikkan melakukan tekanan kepada Yaman. Hanya memang posisi dalam situasi offside. Secara penguasaan bola Yaman unggul 60-40, tapi serangan ini sangat efektif, Bung Wesley. Ali Daliu, Akui, dipatahkan kiri Indonesia. Umpan dari tengah, sangat baik. Ada Ghali Zahabi Goli. Terlalu lama tadi Zahabi Goli dan umpannya tidak baik. Akhirnya ada Evandro Florasta. Umpan langsung ke depan pada Daniel. Dibayani oleh Numan. Pelanggaran jelas Numan terhadap Daniel Alfredo. Kembali sisi kanan pertahanan Yaman. Daniel Alfredo dapatkan peluang untuk melakukan tekanan ya. Ini pelanggaran yang harus dilakukan. Dan duel dengan Muhammad Al-Rawi tadi memperlihatkan sayap-sayap kita semakin berkembang ya. Dan Yaman mau tidak mau harus bermain lebih terbuka, Bung Wesley. Iya, mereka sudah memberikan kesempatan atau peluang buat Indonesia untuk bisa mencari celah yang ditinggalkan para pemain Yaman. Tendangan bebas Zahabi Goli, pemain kelahiran Bekasi, lakukan sudah langsung di kotak penalti ada Putu. Terlepas tadi. Namanya ada Adi. Balik ada shooting. Luar biasa serangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Namun saya masih melawan tadi, Bung Wesley. Iya, organisasi pertahanan Yaman ini longgar dan harus kita manfaatkan.
tinggal ketenangan sedikit lagi Bung Adi, tekanan terus kita dapatkan, tinggal eksekusi, kita menunggu gol ketiga seperti ini. Al-Kharas, Al-Jlaini, masih Muhammad Al-Kharas, Umar Al-Afwi, ke kiri Muhammad Ali Abdullah, mencoba melewati Alberto, gagal. Kini serangan Indonesia belum keluarkan. Oh, nampaknya dribble yang dilakukan Al-Ghazali tadi sudah melewati garis pinggir. Sudah Al-Ghazali, Muhammad Ali Abdullah Yaman, jauh ke bawah pada Al-Kharas, di tengah pada Abdullah, masih Abdullah, Muhammad Abdullah mencari rekan yang kosong, langsung ke depan pada Karim Abdul Latif, gagal. Kini Alberto, masih umpan cepat pada Mirza, oh sangat baik tidak ada Mirza, berduel kini dengan Al-Kharas, oh ke belakang kepada Wisam, batas serangan Indonesia. Adwi, Al-Jlaini, Aiman Abdullah, masih Aiman, coba menekan dari tengah, kembali kepada Ahmad Al-Jlaini, dikejar oleh Zahabi, umpan terobosan tadi, ada Matthew Baker, dan kini Nazil, oh harus hati-hati pemain-pemain Indonesia memberikan umpan Bung Wesley. Dengan formasi saya lihat di 5-4-1 ketika kita mendapat tekanan, memang Mirza menjadi tumpuan serangan balik, dan disitulah harus kita lihat bagaimana umpan-umpan akurat yang dibutuhkan untuk membalikan situasi dari tertekan lalu kemudian menekan pertahanan Yaman supaya jangan mereka nyaman bermain bola. Al-Ghazali, pendek saja pada Fadli, masih Fadli cukup kuat untuk menahan bola ke belakang pada Putu. Ada Fredo, Zahabi Goli, masih cantik sekali Goli, umpan masuk pada Mirza, melakukan kombinasi tapi sayang. Ada Ali Daliu kini, foto para pemain Indonesia, Fadli, Al-Ghazali, untuk Panji, Matthew Baker, terus menekan Indonesia, Evandra, Matthew Baker, oh terlepas tadi Matthew Baker, serangan balik dari Yaman. Ada tiga pemain Yaman melakukan serangan balik. Karim Abdul Latif ini, umpan gagal oleh Putu Panji. Oh salah tadi, Karim Abdul Latif, oh terlepas, berbahaya. Keluar dari sarangnya penjaga gawang Dava Warman tadi, Bung Wesley. 3 pemain Yaman memang menggulirkan 5 pemain pertahanan kita, tapi saya melihat memang situasi bahwa pemain Yaman juga terlalu buru-buru, masih bisa dibantu oleh jumlah pemain kita yang banyak di garis pertahanan. Tapi harus hati-hati bagaimana serangan dua pemain Yaman cukup menyulitkan pemain Indonesia ke Bung Wesley. Nazril, masih Syahdan, balik pada Fahmi. Ada baiknya pemain kita jangan buru-buru ya melepaskan bola di garis pertahanan lawan, lebih nyaman tarik pemain-pemain Yaman untuk bermain lebih ke tengah karena kita punya kecepatan dan sayap-sayap kita harus dimaksimalkan. Oh ini umpan salah dari pemain Indonesia, Karim Abdul Latif, masih Karim, serangan balik dari Yaman, harus hati-hati terus dikawal oleh Matthew Baker, masih Karim kepada Ali Daliu, masih Ali Daliu shooting, diblok oleh Fabio Azkairawan, sangat baik bos Al-Ghazali tadi. Ya, luar biasa tadi blocking yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Timing ya, keputusan untuk melakukan blok tidak buru-buru oleh Muhammad Al-Ghazali sangat baik. Tapi ini memperlihatkan ya, saya katakan kita boleh ambil up dengan tenang, tapi kurangi kesalahan elementer. Ya, operan yang beberapa kali kita melakukan salah di belakang. Ya, Muhammad Ali Abdullah langsung di kotak penalti, berbahaya. Ada Abdullah, Karim, masih kita lihat Abdullah, oh nampaknya offside. Alhamdulillah gagal tadi serangan yang dilakukan atau dirancang para pemain Yaman di dalam kotak penalti. Kita lihat bagaimana
ya Karim sudah offside Bung Muslim. Tapi kembali diawali oleh crossing dari kanan pertahanan kita kembali mendapatkan ancaman lewat crossing yang memang menjadi senjata pinjaman di pertandingan sebelumnya dan dicoba dilakukan lagi di pertandingan lawan Indonesia. Yang menariknya adalah posisi pemain Indonesia tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi bagaimana mereka menjaga servis dari pemain lawan cukup baik Bung Muslim. Betul, itu memang tidak berjalan begitu saja, itu dipersiapkan dalam sebuah latihan servis bahwa posisi lawan akan seperti apa dan organisasi pertahanan kita seperti apa. Bagaimana tadi? Bola sudah keluar, bola yang mengarah tadi ke Zahabi Al-Ghali. Ya, ada baiknya pemain kita lebih sabar, lebih tenang, jangan buru-buru. Fisik juga jangan dikuras untuk kemudian melakukan kesalahan elemental. Yang menarik adalah bagaimana para pemain Indonesia cukup sabar untuk menunggu Bung Wesley. Faras pada Aib, Al-Qaras lagi, Al-Tlaini, balik pada Muhammad Al-Qaras. Kapten kesebelasan Muhammad Al-Qaras katanya mengalami sakitan di kakinya. Untuk mendapatkan benturan dari para pemain Indonesia, adalah para supporter Indonesia. Terpincang namanya oleh Mirza Bung Wesley. Hampir sampai kejadian tadi, pemain Indonesia juga mendapat tekan dari belakang. Kita belum mendapat laporan apa banyak kan penonton kita atau penonton Yaman. Tapi sama-sama banyak penduduk Yaman di Arab Saudi itu yang bisa menyaingi penduduk Indonesia di Arab Saudi adalah penduduk Yaman. Al-Ghazali umpan cepat sangat baik pada Fadli, masih Fadli. Oh, terlalu ke pinggir Fadli. Sangat disayangkan, padahal momen yang sangat baik untuk melakukan serangan balik tadi. Ahmad Nasir, Muhammad Qaras, masih Qaras, kapten kesebelasan. Abdullah, Karim, Abdullah, serangan balik cepat, sangat berbahaya pada Daliu. Kini Abdullah lagi, masih Abdullah, shooting Abdullah. Alhamdulillah, masih digagalkan. Sangat baik tadi oleh kapal Al-Ghazali Setiawan tadi Bung Wesley, tapi saya harus keluar. Rakaman pertamanya oke, tadi memang lepas dan menutup tubuh sendiri, ya mengangkat kaki sendiri. Keluar tadi, tapi yang dilakukan oleh Dapa sangat baik tadi. Yang tidak boleh tuh, yang boleh semakin dekat, sangat bebas dari dia. Serahkan ke pas Yaman, ke pertahanan kita. Dalam penjuru ketiga, Yaman lakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Dipinju saja oleh penjaga gawang. Kini Al-Kharaz kembali lagi serangan kepada Aiman, masih Aiman crossing. Terlepas lagi, tapi alhamdulillah gagal tadi Karim Abdul Wahid untuk memanfaatkan bola lepas dari penjaga gawang. Ada pas gawang Bung Wesley. Ada baiknya pemain kita harus menilai pertandingan ini, Bung. Ya, tekanan demi tekanan membuat Dava pun melakukan kesalahan yang tunggu-tunggu. Ini kan sama saja seperti kita menunggu kesalahan dari Yaman tadi. Harus bisa mengatur tempo para pemain Indonesia. Memang Yaman sedang meningkatkan intensitas. Betul. Bermainlah operan melihat posisi, buka ruang. Pemain Indonesia sebanyak bergerak membuka ruang. Tidak perlu buru-buru meninggalkan daerah permainan. Ya, ini yang saya katakan. Tidak perlu buru-buru. Semua pemain harus bergerak mencari ruang sehingga yang mendapat bola itu mudah membagikan bola. Bagaimana pemain Indonesia melakukan man to man dan menyebabkan kesalahan dari Karim Abdul Latif tadi karena ditekan oleh Al-Ghazali. Fabio sekali lawan langsung berdepan pada Mirza. Mirza benar-benar mengandalkan kecepatan itu Ya. Salah satu pemain yang tapi sayang saat menghadapi Korea kemarin berhadapan dengan penjaga gawang. Gagal kemarin. Mirza, Zahabi, langsung tetap penalti. Sangat baik. Fabio, crossing, diblok tadi. Ditinju saja oleh penjaga gawang Wisam Al-Asbahi. Saya menjadi dengan Fabio tadi.
Apakah benturan dengan Dali Ahmad Daliu? Corner kita yang kedua kan. Ya, kedua. Kita lihat bagaimana terpisah penjaga gawang Wisam Al-Asbahi. Pero Kamisa sangat baik ya. Lampu